Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Rahmania dari Prodi PGSD. Di sini saya akan melaksanakan tugas analisis permasalahan yang berjudul kondisi mental siswa yang kurang diperhatikan dalam pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang merupakan peserta didik dari sekolah menengah pertama, di mana kalangan tersebut yang merupakan paling sering mengalami masalah yang akan kami bahas pada saat ini. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yakni apakah masalah tersebut merupakan masalah yang dianggap penting oleh masyarakat atau oleh peserta didik, dan menjelaskan mengapa? Karena masalah tersebut memang sangat penting bagi saya, karena ketidakstabilan kondisi mental dapat mengganggu fokus dalam berjalannya KBM baik secara intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Namun, bagi beberapa masyarakat masih kurang memperhatikan masalah dan dampak atau akibat dari permasalahan tersebut. Jadi, beberapa kalangan masyarakat hanya menganggap kondisi mental tidak begitu berpengaruh atau bahkan tidak penting dalam berjalannya KBM. Yang kedua, tingkat atau lembaga pemerintahan mana yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut? Tingkat lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut dalam Kementerian Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, karena lembaga tersebut adalah salah satu lembaga pemerintahan yang paling berkaitan dengan permasalahan mental peserta didik pada saat berjalannya KBM. Jika ada lembaga pemerintahan, maka kebijakan apa yang harus dimiliki pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah tersebut? Kebijakan yang harus dimiliki adalah kebijakan yang diambil pemerintah pada permasalahan tersebut, ialah dengan menerima dan menindaklanjuti laporan tentang adanya suatu hal yang berkaitan dengan tidak stabilnya mental peserta didik pada saat KBM, atau dengan mengerahkan beberapa personil atau menindaklanjutinya secara langsung. Apa keuntungan dan kerugian dari masalah tersebut? Keuntungannya, beberapa masalah yang dapat terjangkau dapat terselesaikan secara mudah dan damai. Lalu bagaimana kebijakan itu dapat diperbaiki? Dengan cara melakukan sosialisasi atau koordinasi terhadap keluarga atau orang terdekat dari sang anak dengan tujuan meminta bantuan agar ikut serta dalam penyelesaian masalah tersebut. Menurut Anda, apakah kebijakan ini perlu diganti? Tidak, karena hal tersebut merupakan salah satu cara yang paling efektif karena mendapat dukungan baik dari pihak keluarga maupun pihak sekolah. Adakah silang pendapat dari masyarakat yang berkenaan dengan kebijakan ini? Tentu ada, karena tidak semua masyarakat mengerti akan akar maupun dampak dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, diselenggarakan sosialisasi tentang kondisi mental peserta didik agar warga masyarakat atau seberapa pentingnya permasalahan tersebut. Soal yang keempat, dari mana kalian mendapatkan perolehan lebih banyak informasi yang berkenaan dengan masalah dan pendirian yang dianut oleh bagian individu atau kelompok? Kami dapat memperoleh informasi yang cukup banyak dan akurat dari beberapa pihak. Yang pertama, tentunya dari kalangan yang mengalami permasalahan tersebut, yaitu peserta didik. Yang kedua, dari kalangan yang menanggung-jawabi permasalahan tersebut, yaitu dari lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir, dari kalangan yang ikut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dari keluarga atau orang-orang terdekat seperti didik, peserta didik, dan dari pihak sekolah. Pertanyaan yang terakhir, adakah masalah-masalah yang lain?
di masyarakat kalian yang dipandang berguna untuk dibagi oleh kelas kalian? Banyak. Masalah-masalah apakah itu? Ada sebagian kenakalan remaja, kedekatan antara lawan jenis, tekanan akademik yang berlebihan, dan kekerasan oleh guru atau teman. Sekian dari kami, analisis permasalahan yang kami sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.